Oke, selamat pagi. Lanjut lagi di kelas online saya. Minggu ini kita akan membahas tentang agresi ya. Jadi agresi ini adalah topik yang paling sering diteliti di psikologi gitu ya, terutama di topik-topik psikologi sosial. Dan pembahasannya semakin lama semakin menarik dan sangat luas gitu ya. Dan fenomenanya itu agaknya mudah kita temui ya di Indonesia. Oke, misalnya ini. Kita sebelum masuk ke definisi-definisi dan pengertian gitu ya, uh, kita cek dulu ya. Ada kejadian di tahun 2004 itu dilakukan oleh Armin Meiwes. Ya, dia ini membunuh Jurgen Brandes setelah merespon iklan di internet yang mencari orang untuk disembelih gitu ya. Jadi Meiwes ini mempunyai rumah sembelihan atau rumah jagal gitu ya di Jerman. Jadi dia pasang iklan mencari orang yang mau disembelih. Ternyata ada ya orang yang mau disembelih, gitu ya. Nah ini menjadi sangat kontroversial gitu kan ya dalam persidangan. Apakah memang orang ini ada kelainan jiwa atau seperti apa kan gitu kan ya? Atau memang ada pola-pola tertentu dalam melakukan agresi gitu kan ya? Artinya dalam melakukan pembunuhan ini. Nah, kemudian penyanyi Marilyn Manson ya, atau grup band bernama Marilyn Manson itu mengatakan bahwa Meiwes ini terinspirasi dari lagunya yang berjudul Eat Me Drink Me. Ya coba kalian search aja ya di YouTube ya. Lagunya Marilyn Manson ini memang temanya dark gitu ya. Nah, dan memang banyak dari lirik-liriknya itu yang temanya agresi ini ya, agresi interpersonal maupun agresi ke dalam diri sendiri. Itu di Jerman ya. Kalau di Indonesia kayak gimana ya? Ada kasus yang menghebohkan ya, tahun 2000 berapa itu yang kopi sianida itu ya. Jadi masih ingat kan? Jadi perhatian masyarakat ini cukup tersita dengan adanya kasus pembunuhan yang menghebohkan dan melibatkan banyak pihak yang dikenal sebagai kasus kopi sianida, gitu kan ya. Jadi dalam kasus tersebut berbagai opini dan analisis para pakar nih maupun masyarakat luas berkembang, terutama yang berkaitan dengan latar belakang dan motif pembunuhan. Ya, yang pembunuhnya uh, Jessica ya kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, terus kemudian ada juga kasus tawuran yang nggak henti-hentinya gitu kan ya, yang terjadi misalnya tahun 2017 tuh tanggal 11 Maret 2017 antara siswa SMK Abdi Karya dan SMP Negeri 41 Rawa Lumbu dan SMK BIK Jakarta. Ini menyebabkan 2 orang siswa tewas dan 1 orang dalam kondisi kritis. Nah, selanjutnya waktu yang tidak terpaut jauh juga di tanggal 7 April 2017 terjadi pula tawuran antar pelajar SMA di daerah Ciputat. Dalam peristiwa tersebut, polisi berhasil menangkap para siswa yang telah membekali diri dengan senjata seperti celurit, pedang, dan parang. Itu ya. Nah, Anda juga bisa cek-cek banyak kejadian-kejadian gitu kan ya. Nah, kalau dalam lingkup yang lebih luas lagi, lingkup global, uh, misalnya yang terjadi di Israel dan Palestina, ini agresi militer yang tak henti-hentinya gitu kan ya. Dari sekian banyak aksi militer yang dilancarkan kedua belah pihak gitu ya, Israel dan Palestina, kejadian yang cukup menarik perhatian dunia adalah operasi militer Pillar of Defense pada tahun 2012. Kala itu gempuran Israel terhadap Gaza yang dilakukan melalui serang udara mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa. Dari pihak Gaza tidak kurang 130 orang tewas dan lebih dari 1.000 orang luka-luka baik ringan maupun berat. Sementara dari pihak Israel ini menewaskan 5 orang dan melukai belasan orang. Nah, operasi militer yang diklaim oleh Israel sebagai upaya membela diri dari Palestina tersebut terjadi karena sebelumnya pihak Palestina menyerang Israel. Menurut Israel, operasi militer yang dijalankan dianggap sebagai tindakan antisipatif atau membela diri sebelum mereka diserang oleh pihak Palestina. Namun, pada kenyataannya, sebelum Palestina menyerang Israel, telah terjadi serangan awal terlebih dahulu yang dilakukan oleh Israel. Jadi, kayak ini aja ya, benang kusut gitu kan ya. Jadi saling serang menyerang, yang satu mengklaim untuk melindungi diri atau mempertahankan diri dari serangan yang lebih lanjut gitu kan ya.
Di sisi lain, Israel juga sudah menyerang duluan, gitu kan ya. Jadi ini uh, fenomena-fenomena agresi yang ada di seluruh dunia, gitu kan ya. Nah, kasus-kasus yang saya paparkan tadi ya, baik perilaku pembunuhan, tawuran, gitu yang punya kesamaan, yaitu merupakan perilaku yang menyakiti dan menyerang orang atau pihak lain sehingga menimbulkan dampak pada orang lain berupa rasa sakit, luka, bahkan hilangnya nyawa atau kematian. Jadi kedua perilaku tersebut, pembunuhan, tawuran, gitu kan ya, dapat dikatakan memiliki konsep teoritis yang sama, yaitu agresi atau kekerasan. Agresi ini lebih luas ya kalau misalnya kita lebih strict lagi definisinya, tapi kekerasan ini lingkupnya masih termasuk bagian dari agresi, gitu ya. Nah, di sisi lain ada hal yang membedakan kedua bentuk perilaku tersebut. Pada kasus kopi sianida tadi, kejadian dilakukan oleh pelaku individu kepada korban, yaitu individu lainnya, sementara pada pelaku tawuran, baik pelaku maupun korban adalah kelompok, gitu. Jadi sama-sama terluka. Kalau agresi ini kan bisa dilakukan oleh, istilah ini bisa dilakukan oleh manusia dan hewan, gitu kan ya. Jadi hewan itu juga memiliki agresi, gitu kan ya. Sedangkan kekerasan itu banyak digunakan untuk lingkup perilaku sosial, kayak gitu ya. Ini ada pengertian agresi ya dari Freud, dari Lawrence, dari Dollar, dari Bandura. Kalau Freud ini lebih menonjolkan insting ya, sebagai pemicu agresi, gitu kan ya. Insting yang muncul dari konflik antara hidup dan mati, gitu kan ya. Jadi kalau orang terdesak, gitu kan ya, misalnya seorang TKW di Arab Saudi misalnya disiksa sama majikannya, kemudian dia harus membela diri. Nah, itu kan antara hidup dan mati kan ya, disiksa itu ya. Kemudian muncul insting untuk melakukan agresi, entah itu agresinya melawan balik, memukul balik, gitu kan ya. Atau bahkan kejadiannya sampai terbunuh majikannya, gitu kan ya. Nah, kemudian dari Lawrence ini dia belajar dari berbasis dari insting hewan, gitu kan ya, bahwa agresi ini adalah salah satu aspek dari survival untuk untuk bertahan hidup, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya mau bertahan hidup untuk keturunan yang lebih baik, gitu kan, maka lakukanlah agresi, kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian dari Dollar itu dia mengusulkan hipotesa frustasi agresi. Jadi agresi itu disebabkan oleh frustasi, di mana frustasi ini dapat hasil daripada agresi. Jadi orang yang tidak tercapai tujuannya itu akan memunculkan agresi, kira-kira kayak gitu ya. Sedangkan Badura ini dengan eksperimen dengan boneka Bobo pada anak-anak, bahwa anak melakukan agresi itu setelah dipertontonkan film kartun ya, yang penuh dengan adegan agresi. Jadi ada social learning di situ. Kemudian dari More and Fine, jadi agresi itu sebagai tingkah laku kekerasan secara fisik maupun secara verbal. Jadi tidak hanya fisik aja, tapi ada verbalnya, gitu kan ya, terhadap individu atau terhadap objek. Kalau Berkowitz ini, agresi ini sebagai emosi yang bisa mengarah kepada tindakan agresif. Nah, ini agak berkembang ya definisinya, dari insting, survival, belajar sosial, kemudian melibatkan emosi sekarang, gitu kan ya. Kalau dari Baron, agresi adalah tingkah laku individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakai individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut, kan ya. Jadi kalau misalnya menginginkan itu nanti kalau menurut Baron tidak dikatakan agresi, gitu ya. Misalnya orang yang masokis, gitu ya, itu tidak dikatakan agresi kalau menurut Baron. Sedangkan Myers, agresi adalah perilaku fisik atau verbal yang ditujukan untuk menyakiti orang lainnya. Hampir sama. Sebenarnya dari Taylor, Peplow, dan Sars, itu agresi adalah segala tindakan yang ditujukan untuk menyakiti. Nah, ada beberapa aspek-aspek agresi. Ada dua sih sebenarnya. Yang pertama ada instrumental, yang kedua ada hostile.
Kalau instrumental ini agresi yang dilakukan oleh individu atau organisme ya sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi agresi hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya ada apa namanya itu, pencurian motor dengan kekerasan gitu kan ya, curas tuh ya, itu kan agresi. Sebenarnya dia tidak ingin melukai, tapi ingin motornya saja gitu, atau ingin hartanya saja, sehingga agresi ini dijadikan sebagai instrumen gitu kan ya, untuk melakukan untuk mencapai tujuannya gitu kan. Sedangkan yang hostile itu adalah agresi yang dilakukan semata-mata sebagai pelampiasan keinginan untuk melukai atau menyakiti. Jadi hostile ini lebih ke permusuhan gitu kan ya. Jadi agresi tanpa tujuan selain untuk hanya menimbulkan efek kerusakan, kesakitan, atau kematian. Nah itu ya. Jadi emang benar-benar didasari atas ketidaksukaan dan pelampiasan kepada korban, gitu ya. Kemudian ini yang tadi dari Dollar, gitu kan ya. John Dollar itu mengatakan hipotesa frustasi agresi. Jadi frustasi ini seringkali memicu agresi. Kekalahan klub bola contohnya seringkali membuat supporter menjadi frustasi yang berujung pada agresi. Jadi kalau lihat ini ya, pertandingan sepak bola kemudian timnya kalah gitu kan, itu kan frustasi gitu kan ya, selama 45 menit kali 2 di stadion gitu kan ya, nggak menang-menang. Nah akhirnya ketika keluar stadion melakukan agresi, bahkan di stadion pun bisa melakukan agresi. Nah, kemudian Berkowitz memodifikasi hipotesanya pada tahun 93 bahwa frustasi ini membawa kondisi kesiapan untuk melakukan agresi, namun situasinya juga menjadi pertimbangan. Nah, ini jadi selain Dollar juga ada Berkowitz gitu kan ya, yang membuat hipotesa tentang frustasi agresi. Jadi analoginya frustasi adalah senjata yang siap untuk diledakkan gitu ya. Jadi tergantung situasinya. Kalau situasinya mendukung, langsung bisa diledakkan gitu ya. Tapi kalau belum mendukung ya udah hanya frustasi aja yang muncul. Ini yang dari Bandura tadi ya. Contohnya ketika ada anak kecil dimasukkan dalam laboratorium, diberikan boneka bobo itu ya. Nah, tapi sebelumnya dipertontonkan tentang film-film kekerasan gitu kan ya, atau adegan-adegan kekerasan. Nah, maka anak yang menonton itu lebih cenderung melakukan agresi daripada anak yang tidak menonton. Jadi agresi ini adalah hasil dari penguatan ya, reinforcement, observasi, dan imitasi. Misalnya anak kecil ketika melakukan agresi ditegur. Nah, ini kan ada tidak mendapatkan reinforcement anak kecil ini tadi, sehingga harapannya dia tidak melakukan lagi. Tapi ketika ada anak kecil kemudian memukul, kemudian disoraki dan ditepuk tangan dengan riuh gitu kan ya. Nah, mungkin Anda juga pernah lihat gitu ya, anak kecil ketika ada memukul temannya tambah ditepuk tanganin, dikeplokin gitu ya. Nah, itu ada reinforcement. Nah, ini anak akan belajar gitu. Oh, ternyata dengan memukul tuh saya malah mendapatkan penguatan gitu kan ya. Nah, maka dia akan mengulangi lagi di kesempatan berikutnya, gitu kan ya. Nah, kesemuanya ini memerlukan model secara langsung maupun tidak langsung. Jadi harus ada model. Nah, model ini juga harus mengena ya, tidak sembarangan. Nah, Anda bisa belajar ini di psikologi belajar nanti ya, atau di psikologi pendidikan itu tentang model gitu ya. Modeling maksud saya. Bagaimana individu itu melakukan modeling terhadap orang lain. Kemudian ada social interactionist theory of coercive action. Nah, ini agresi adalah hasil dari percobaan untuk mencapai kekuatan sosial untuk mengontrol orang. Misalnya kudeta ya. Jadi kudeta ini agresi yang dilakukan supaya ketika sudah mendapatkan hasilnya atau sudah berhasil melakukan kudeta, maka dia bisa mengontrol orang-orang yang ada di pemerintahan itu. Kemudian ada role of norm. Jadi melakukan agresi atas nama norma. Norma ini bisa bermacam-macam. Salah satunya mungkin norma agama. Ini yang sering terjadi di radikalisme gitu ya, bahwa
melakukan suicide bombing itu uh, itu tidak tercela ataupun tidak salah menurut mereka, karena norma mereka mengatakan itu adalah bagian daripada jihad gitu. Nah, jadi selain itu, individu yang menjadi korban agresi sebelumnya itu merasa pantas membalas dengan perilaku agresi pula. Ini juga yang paling sering terjadi gitu ya. Jadi ketika Anda mendapatkan atau diperlakukan tidak menyenangkan, dipukul oleh orang lain nih gitu kan ya, atau dikenai agresi, maka Anda merasa berhak untuk membalas gitu kan ya, dengan perilaku agresi yang sama. Nah, tapi pertanyaannya ketika membalas, apakah perilaku agresinya itu bisa sama balasannya? Seringkali tidak gitu kan. Jadi membalas perilaku atau seperti yang dikatakan di kitab suci gitu kan ya, misalnya di Al-Quran mengatakan kalau misalnya ditusuk mata maka ditusuk dengan mata dan seterusnya gitu kan ya. Tapi di akhir dari ayat itu memang kalau kamu bisa memaafkan maka maafkanlah. Seharusnya itu yang di opsi yang harus diutamakan gitu kan ya. Tapi kalaupun tidak bisa, itu sangat manusiawi sekali. Cuma pertanyaannya ketika kita membalas, apakah bisa membalas dengan kadar yang sama? Seringkali tidak gitu kan ya. Oke, terus kemudian ini ada beberapa perspektif agresi gitu ya. Setidaknya ada berapa ini? 6 gitu kan ya. Agresi itu adalah insting, itu basisnya dari teori evolusi yang sudah tadi disinggung di pertama tadi ya, tentang teorinya Freud gitu kan ya. Kemudian agresi dan budaya. Nah, ada budaya-budaya memperbolehkan agresi gitu ya. Banyak suku-suku tribal itu apa ya? Suku-suku pedalaman gitu kan ya. Nah, itu masih mengajarkan anak-anaknya itu untuk berkelahi gitu kan. Tujuannya memang untuk perang gitu kan ya, untuk bisa mempertahankan sukunya gitu kan ya. Nah, itu diperbolehkan. Kemudian pengaruh saraf dan kimia, misalnya dari ada yang tidak beres dengan syaraf atau struktur otaknya, jadi ini lebih ke biopsikologi gitu kan ya. Kemudian ada jenis kelamin dan agresi. Kalau agresinya laki-laki itu lebih ke agresi yang sifatnya tampak gitu ya. Sedangkan kalau perempuan itu melakukan agresi itu seringkali tidak tampak atau covert aggression. Jadi misalnya seperti menggosip, itu kan agresi yang tidak tampak sebenarnya gitu ya, mengeksklusi gitu ya, atau mengasingkan gitu kan ya. Nah, itu juga agresi yang tidak tampak. Kemudian ada alkohol. Pengaruh alkohol ini juga bisa memunculkan agresi karena orang akan hilang kesadaran. Kemudian panas, kelembapan, ini juga bisa memunculkan agresi ya. Jadi Anda kalau panas di jalan gitu kan, ketika musim panas atau di lift yang AC-nya mati gitu ya, atau di kerumunan, Anda lebih mudah untuk melakukan agresi gitu ya. Ada satu lagi sih sebenarnya, yaitu tentang deindividuasi ya. Deindividuasi itu orang akan kehilangan identitasnya ketika berada dalam satu kerumunan. Biasanya ini contohnya ketika Anda masuk dalam kelompok supporter gitu ya. Kemudian kelompok supporter ini identitas Anda akan berubah ya. Anda akan mengubah identitas Anda menjadi identitas supporter, bukan identitas individu Anda sendiri, pribadi Anda sendiri. Nah, ketika supporter ini melakukan teriakan, Anda juga akan berteriak. Ketika supporter ini menghina, Anda juga akan menghina gitu ya. Supporter ini melempar, mungkin Anda juga akan melempar, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan deindividuasi. Jadi orang kehilangan identitasnya lah kira-kira gitu ya, dan melebur dalam identitas kelompok. Kemudian ini ada teori yang
menjelaskan tentang bagaimana sih agresi itu bisa muncul gitu ya. Tapi ini adalah penelitian agresi yang sifatnya reaksi gitu ya, bukan aksi. Artinya kemunculan agresi ini dipicu oleh stimulus-stimulus yang dia dapatkan atau dia rasakan dari luar individu itu tadi. Nah, dimulai dari aversive situation ya yang di sini ya. Jadi ini aversive situation ini adalah situasi yang tidak menyenangkan yang memunculkan sakit dan ketidaknyamanan. Ada juga frustasi di situ. Kemudian dari situasi yang tidak menyenangkan ini gitu kan dibagi menjadi 3 gitu kan. Ada yang memunculkan pemikiran permusuhan dan memunculkan ingatan-ingatan yang tidak menyenangkan gitu ya sebelumnya. Kemudian ada rasa marah dan arousal. Arousal ini kayak apa ya? Kalau dirasakan tuh kayak emosi yang tiba-tiba naik gitu ya. Arousal ini ya. Kemudian muncul agresi, tapi ini agresi yang reaktif ya, artinya itu dipicu oleh lingkungan sekitar. Nah, bagaimana menekan agresi? Nah, ini ya pertanyaannya. Ada beberapa pendekatan gitu ya menekan agresi, bisa dengan kognitif misalnya ya di orang yang memiliki intelektual yang tinggi itu apakah lebih atau cenderung tidak melakukan agresi gitu kan ya. Ada yang melakukan penelitian itu. Mungkin Anda bisa cari apakah benar gitu kan orang dengan intelektual yang tinggi itu tidak melakukan agresi gitu kan ya. Mungkin Anda cek kasus-kasus pembunuhan tuh bagaimana sih tingkat intelektual orang-orang tersebut gitu kan ya. Nah, itu. Terus kemudian apakah ancaman hukuman gitu ya dapat menekan agresi misalnya, atau aturan-aturan itu bisa menekan agresi nggak sih sebenarnya? Nah, ini coba Anda review gitu ya. Anda review, Anda diskusikan per kelompok aja ya. Anda diskusikan per kelompok, kemudian Anda kumpulkan via Classroom. Nah, kelompoknya ini bisa kelompok presentasi aja ya, yang jumlahnya nggak sampai 10 itu ya. Nah, oke. Terus kemudian yang terakhir nih ya, bagian dari agresi sendiri itu ada bullying. Nah, bullying ini bisa dikatakan sebagai cikal bakal terjadinya kekerasan di sekolah gitu kan ya. Jadi bullying itu ada 3 syarat besar dikatakan bullying itu. Yang pertama ketika adanya ketimpangan kekuatan gitu kan ya, atau power imbalance antara pelaku dan korban gitu kan ya. Nah, kalau misalnya nggak timpang, ini belum bisa dikatakan bullying. Karena kenapa? Kalau nggak timpang, maka yang dikenai bullying itu pasti akan membalas gitu kan, atau akan melawan. Nah, sedangkan kalau terjadi power imbalance, ini pasti yang powernya lebih rendah gitu kan ya, tidak akan membalas. Dan itu menjadikan syarat yang kedua. Yang kedua itu adalah bahwa pelaku bullying itu dilakukan berulang-ulang. Nah, kalau misalnya pertama kali dibully dia tidak melawan, maka besoknya lagi akan kemungkinan besar dia akan dibully lagi, gitu kan ya. Atau mungkin dalam 1 hari dia akan dibully beberapa kali, gitu kan ya. Itu jadi yang pertama ada power imbalance, yang kedua adalah terjadi berulang-ulang, dan yang ketiga itu ada niatan gitu kan ya, buruk dari pelakunya gitu kan ya. Meskipun gitu kan ya, meskipun terkadang anak laki-laki itu kalau ditanya kenapa kamu kok ngebully, ya ini kan bercanda aja. Nah, itu karena ketidakmampuan anak laki-laki untuk mendeskripsikan perilakunya gitu kan ya, dan membungkusnya dengan kata-kata hanya bercanda. Tapi kita pasti tahu lah ya, motifnya itu, bercandanya itu kan menyakitkan. Bercandanya itu ada niatan untuk menyakiti gitu kan ya, menyakiti korbannya, ada niatan jahat atau niatan yang buruk gitu kan ya, yang dilakukan oleh pelaku
terhadap korbannya gitu. Nah, bullying itu memang jenisnya banyak ya, bisa fisik, psikis, dan apa namanya, verbal gitu kan ya. Namun sebenarnya output dari perilaku bullying sendiri itu sebenarnya itu bukan luka fisik sih, tapi lebih kepada luka psikis gitu kan ya. Kalau menurut saya yang ada anak yang dibully sampai dipukul berdarah-darah itu sudah bukan bullying lagi, itu sudah perilaku kriminal ya kalau menurut saya, dan itu bisa dimasukkan ke kenakalan remaja. Jadi menurut saya bullying itu adalah perilaku yang uh, soft violence gitu kan ya, kekerasan yang sifatnya lembut tapi itu menyerang secara psikis, meskipun lembut dalam penampakannya gitu kan ya, tapi dampak psikisnya itu luar biasa gitu kan ya. Dampak psikisnya itu bisa sampai stres, depresi, dan kemudian ada keinginan untuk bunuh diri gitu ya. Oke, sekian penjelasan tentang materi agresi. Saya ingatkan lagi, nanti akan saya tulis di assignment ini ya, dicari apakah hukuman dapat menekan agresi. Bagaimana Anda mendiskusikan ini dengan kelompok Anda? Tentunya jawaban ditulis diketik gitu kan ya, kemudian diuraikan jawabannya menurut kelompok masing-masing, dan juga jangan lupa ininya ya, apa namanya, sumbernya dari mana gitu kan ya. Oke, sekian, terima kasih, selamat siang.